Ikan teri, lauk yang sering kita jumpai di warung makan ini tidak jarang dianggap sepele. Tapi pernahkah Anda membayangkan bagaimana ribuan ikan kecil bisa sampai ke piring kita? Dan ternyata di balik setiap gigitannya ada malam-malam tanpa tidur dan perjuangan di tengah laut lepas. Berikut kisah para nelayan ikan teri dalam segmen Sehari Menjadi. Ini kalau kecebur lumayan ini basah ini. Kue nak, kue. Teri mungkin tak pernah jadi bintang utama di meja makan. Tapi di pulau ini, ia jadi rebutan dan sumber harapan. Untuk mendapatkannya, nelayan harus begadang di atas bagan menunggu cahaya lampu menggiring ikan-ikan kecil itu naik ke jaring. Terkadang nelayan pulang dengan senyum, terkadang pulang dengan tangan hampa. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata Pulau Seribu? Itu bisa, tapi bagaimana dengan ikan teri Pulau Seribu? Ini dia, Pulau Lancang. Jakarta tetap sibuk hingga larut malam. Namun di pulau yang masuk dalam administrasi ibu kota ini, kesibukan hadir dalam bentuk yang berbeda. Ya, ketika senja tiba, warga di Kepulauan Seribu sebagian malah bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya. Seperti apa? Yes, pencari ikan teri. Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Bukan deru kendaraan, melainkan suara mesin perahu. Bukan pula cahaya lampu jalan, melainkan pijar lampu bagan yang terapung di laut. Selamat sore, Bang. Sore. Gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita berarti panen sekarang atau Panen, ya kita masang lampu. Kapal-kapal nelayan mulai bertolak meninggalkan tepi Pulau Panggang menuju bagan yang sudah ditempatkan di tengah laut. Ya, Bang, ini, Bang. Bagan. Disebutnya bagan ya? Iya, bagan tancap. Bagan Tancap. Oke, ini sudah sampai di Bagan Tancap. Dan kita akan mulai hari. Di Pulau Lancang, ikan teri bukan sekedar komoditas, ia adalah detak kehidupan. Dari 2.000 lebih warga pulau, separuhnya bergantung pada tangkapan kecil ini untuk bertahan hidup. Abdul Ghani salah satunya. Tempat untuk menangkap ikan teri ini disebut bagan, rumah terapung di tengah laut yang juga berfungsi sebagai alat tangkap. Ntar dulu. Kagak ngomong nih bisa goyang. Ini kalau kecebur lumayan ini basah ini. Berapa meter, Bang, ini? 20. Mantap. 20 meter. Ntar dulu. Kami harus terlebih dahulu mengecek kondisi jaring yang akan dipakai malam ini. Apakah ada bagian yang koyak atau masih cukup kuat untuk menahan gerombolan teri? Ini namanya apa sih, Bang? Bagan. Ini yang atas. Iya, Antol. buat penyangga. Buat penguat ini lantainya. Kalau nggak jatuh kita. Kalau enggak bagannya ada ngendoi, agak ke bawah. Oke. Nggak naik-naik. Dalam bukan 20 meter. Berapa? 20 meter. Oh, tadi naruhnya berarti di dasar? Iya, di dalam. Kagak ngomong, saya pikir mah pendek. Bang Eceka, kamu jangan begitu, Bang Eceka. Ini demi teri kita ini. Jaring sudah dicek dan siap digunakan, sekarang waktunya bekerja. Perlahan kami menurunkannya ke dasar laut, memastikan posisi tepat sebelum cahaya dinyalakan. Biar turunnya rata. Nah, turunin lagi. Biar turunnya rata ya. Oke. Rata, nanti larinya tidak bentuk akan apanya rata. Siap. Oke, genset dinyalakan, suara mesinnya menggetarkan dek. 20 lampu besar menyala serentak. Benar, Bang, ya? Lampu nyala semua ya? Nggak ada kendala, aman. Angin malam ini bertiup lumayan kencang. Di permukaan laut, ombak terlihat melaju lebih cepat dari biasanya. Dan memang kalau mau menjadi nelayan ikan teri ya kuncinya harus satu, sabar. Karena harus menunggu ikan-ikan terinya untuk masuk ke dalam trapnya atau ke dalam perangkapnya. 1 jam akhirnya berlalu. Ini kurang lebih sudah 1 jam dan lampu harus gelap total sebelum kita tarik. Biar nanti ikannya fokus hanya di satu titik. Ini cuma lampu temaram kecil yang warna merah. Ya, untuk menangkap ikan kami harus memusatkan perhatian teri. Semua lampu dimatikan, hanya menyisakan 1 lampu kuning di tengah bagan.
Di tengah laut yang gelap, saat ikan sudah terkumpul, kami mulai menarik jaring dari kedalaman sekitar 20 meter. Wah, men. Wah, yang ini kenceng, men. Wah. Ini kalau jatuh lumayan ini. Namun, hasilnya tidak begitu menggembirakan. Hanya belasan kilogram saja. Tarikan pertama boleh saja sepi, tapi malah masih panjang dan jaring akan kembali diturunkan hingga 5 kali. Ini ikan yang agak tajam durinya, jadi saya terpaksa pakai bantuan sarung tangan, belum kebiasa kayak bapaknya. Tak cuma teri ya, ada ikan-ikan kecil lain yang ikut terperangkap. Sekali-kali cumi pun ikut tersangkut di jaring, semuanya harus dipilah satu persatu. Tapi yang paling harus diwaspadai adalah ikan baronang kalung atau oleh warga pulau disebut ikan kea-kea. Ikan ini punya duri tajam di bagian punggung dan bisa melukai kalau tak hati-hati. Tajam banget, Dul. Tuh. Menancap tajam dan yakin. Sarung tangan tembus, ternyata bapak ya pakai botol. Nggak ngomong. Wah, ternyata cara saya tadi keliru. Mengoyak tumpukan ikan seperti ini justru bisa merusak tubuh teri yang rapuh dan ujung-ujungnya menurunkan harga jual. Maaf ya Pak, ini nih cara yang benar. Ini kan pegangan. Kepiting rajungan ini bang? Rajungan. Ya namanya lagi panen raya. Sekena-kenanya dapat. Ini rajungan dimakan sendiri apa dijual bang? Dijual kalau banyak. Dijual kalau banyak. Berarti kalau dikit? Ya berarti bisa lah ini. Asam manis saus padang. Seperti ini ya? Tantangan para nelayan tidak berhenti di laut. Ikan teri sangat mudah membusuk dan jika tidak segera dibawa ke darat. Kita kembali dulu ke darat. Kita akan bawa teri-teri ini. Wanginya wangi segar. Bang! 30 menit berikutnya kami sudah kembali ke tepi Pulau Lancang. Beberapa nelayan sudah lebih dulu kembali ke darat. Hasil tangkapan pertama mereka langsung dimasak. Air laut digunakan untuk merebus tetapi tetap ditambahkan garam lagi sebagai pengawet alami. Kalau didiemin dulu, misalkan dikumpulin biar jadi banyak, bisa nggak tuh? Bisa aja sih, cuman kita kan perlunya ikan yang segar. Kalau didiamin makin lama kan ikan kan makin lama juga. Makin BS itu berarti makin Harga jual juga murah. oke, direbus ya? Ya warnanya juga beda. Warnanya beda, oke. Tanpa garam, ikan teri akan membusuk dalam beberapa hari. Bila takarannya pas, ikan bisa bertahan hingga sepekan, tapi takarannya harus tepat. Jika terlalu banyak, ikan teri akan hancur bak bubuk. Aduk pelan, setelah 5 menit, angkat dan tiriskan. Bang, saya makan ya bang. Kok nggak gitu asin bang? Nggak gitu asin? Ya makanya dibilang gitu tadi. Oh, saya pikir tuh. Kalau asinnya tinggi bisa banyak. Wah, tadi saya pikir tuh bakal seasin itu karena pakai garam yang cukup banyak, tapi ternyata nggak asin aja. Nah. Aktivitas di bagan terus berlangsung. Memasak, memilah, mengangkat jaring, semua berlangsung hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari mulai naik, teri-teri ini pun dijemur di atas bambu. Ini taruh di depan bang. Ya, tadi. Good morning, bang. Pagi-pagi. Masih ada beberapa cumi yang belum tersortir loh. Pak, cicip dikit ya. Siap. Saya baru tahu ikan teri yang kami tangkap tidak hanya satu jenis. Ini yang paling umum, teri Medan atau teri nasi yang ukurannya kecil. Lalu ada juga teri jengki yang ukurannya lebih besar. Tapi di teri ini kan nyampur nih bang, banyak jenis, ada teri Medan, ada teri apa ya, gede gitu bang ya. Iya, Tapi iya. nggak dipisah pas lagi ngerebus sengaja. Nggak bisa, soalnya kalau masih basah itu nggak bisa disortir. Kalau disortir istilahnya selagi basah itu apa, ikan ini rusak, dia rusak ikan, kebanyakan diaduk. Rata-rata teri dijual dengan harga 60 sampai 100 ribu rupiah per kilogramnya. Namun jika terinya hancur atau tak utuh, harganya bisa turun hingga 30%.
Ini saya angkat ke dalam, Mbak. Ini panas itu kayak memeluk kulit tuh. Tak sampai seharian, saat matahari tepat di atas kepala, teri harus segera diangkat. Kalau terlalu kering, mudah hancur. Idealnya cukup 50% kering untuk menjaga keawetan dan teksturnya. Kue, Mak, kue. Angkangin deh. Helot. Mohon maaf ya, Mak. I love you full. Udah nggak gitu fokus. Setelah bekerja semalam suntuk, saya kelelahan. Aduh. Ngerebas sebentar, Bu. Iya, udah dah. Bener panas banget kata Bu. Ini mau liputan nggak fokus ini? Cumi kecilan Iya. dipegang. Oh iya, makasih, Mak. Iya. Sampai banget panas, Mak. Pokoknya sih Bapak ini. Ikan yang berukuran agak besar akan dibelah menjadi dua, sementara teri nasi atau teri Medan yang kecil dibiarkan utuh. Buat saya ini semua sama, teri, tapi kata ibunya Beda. beda-beda jenis. Ini teri apa, Bu, yang saya pegang? Nasi. Iya, ini teri nasi, ini teri muda, ini teri kasar, teri gede. Tahap akhir dari seluruh proses ini adalah pengemasan. Tak sedikit yang langsung dipesan oleh pengepul dari daratan. Wilayah Jabodetabek jadi tujuan utama. Di sanalah ikan-ikan mungil ini jadi lauk di meja makan. Pertengahan tahun jadi waktu panen ikan teri, namun beda halnya ketika musim penghujan tiba dan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Dari bagan yang malam-malam saya coba itu. Diberkahi laut yang kaya akan ikan teri, para nelayan Bagan tetap menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyimpanan dan pengiriman hasil tangkapan. Bantuannya seperti kayak cool box ya, untuk perendamannya, kemudian juga ada freezer untuk mengawetkan ikan, kemudian dari segi pengepakannya mungkin nanti ke depan kita melakukan untuk membuat labeling ya. Di balik renyahnya ikan teri, ada malam-malam tanpa tidur dan perjuangan di tengah laut lepas. Sebuah pengalaman yang mengubah cara pandang saya tentang rezeki dan seberapa jauh ia berlayar sebelum tiba di meja makan. Rian Fernando, Angga Cita Kesuma, Kepulauan Seribu, Jakarta.